Kalau sudah muncul, langsung ya, Dede. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan IKA Semasa, partisipan pada Dawet Jabung yang ke-7, tanggal 27 November 2022. Yang pertama-tama tentu kita panjatkan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, rencana kita yang sudah kita rencanakan sebulan lalu, akhirnya hari ini kita bisa laksanakan. Selamat datang Gus Marius, Mas Dr. Anang, kemudian Mas Edi Sutikno, Mas Agung Udiono, kemudian ada rekan-rekan muda angkatan tahun 2022 yang nanti akan memanitiai, menjadi panitia kegiatan Kampus Fair. Pada hari ini acara kita adalah rapat dalam rangka persiapan Kampus Fair yang nanti waktunya akan ditetapkan kemudian di bulan Januari 2023. Hadir para pentolan Kampus Fair-nya itu ada Mas Hamdani, Mas Dani Permana, kemudian Natasha Marcelina, ada juga Ega. Nanti kita masih menunggu adik-adik kelas atau rekan-rekan muda yang akan memandigani kegiatan Kampus Fair. Yang kedua, kami ini masih dalam suasana duka terjadinya gempa bumi di Cianjur dan sekitarnya. Oleh karena itu, dalam waktu 1 menit kami minta rekan-rekan partisipan untuk sama-sama mendoakan agar kejadian yang terjadi tanggal 21 kemarin itu akan menjadi baik-baik saja. Oleh karena itu, kami mengajak untuk bersama-sama kita mengheningkan cipta. Mari bersama-sama mengheningkan cipta, mulai. Selesai. Terima kasih rekan-rekan dan partisipan semuanya. Kiranya yang pertama-tama kami berikan kesempatan untuk opening speech Mas Edi Sutikno. Beliau ini adalah angkatan 91, 90 atau 91 ya? 92 Pak Nyoto. 92. Yang dalam kegiatan IKA Semasa, beliau adalah juga yang sering membackup IKA Semasa mengajar maupun di dalamnya ada Kampus Fair. Tapi memang beberapa waktu agak lowong ya, dan ini ada ide dari rekan-rekan muda sekalian untuk membangkitkan kembali. Saya kira ini sesuatu yang baik. Kami persilakan Mas Edi Sutikno, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas, videonya nggak bisa dibuka, Mas? Iya, kok nggak bisa ya, ini kok ya. Kok selalu tak klik ini ya, supaya nggak apa-apa gini. Oh ya udah. Ada. Monggo. Ini kok tiba-tiba aku ditodong ya. Udah Mas Marius untuk opening speech ya, kita santai aja ya. Jadi ya sebelumnya perkenalkan, saya Edi Sutikno, lulus tahun 92. Kebetulan juga di awal-awal terbentuknya ini ya, IKA Semasa di bawah Pak Nyoto itu kita dulu ada alumni mengajar ya, kita rutin sebenarnya setahun 2 kali atau 3 kali sudah
mungkin 8 sampai 10 kali, tapi begitu sekolah itu 5 hari kerja kita kesulitan untuk bisa karena rata-rata pembicaranya itu sanggupnya atau bisanya di hari Sabtu. Ya mungkin juga semangat dari saya sendiri dan teman-teman lagi turun. Jadi alumni mengajar sementara kita vakum. Tapi tiap tahun kita membackup namanya Kampus Fair ini. Mungkin bapak-bapak yang senior-senior ini kelihatan judulnya Kampus Fair, tapi kalau di zaman kita ini zaman Mas Agung itu sebenarnya kita namanya pengarahan sebenarnya. Pengarahan kalau dulu itu dari terlokalisir dari perkota, misalkan Surabaya aja, Malang aja, atau dari Jogja atau dari Stan misalnya. Kalau ini dikolek oleh adik-adik yang baru lulus yang dinamain Kampus Fair. Jadi kalau judulnya mungkin ini ya bagi yang rekan-rekan senior cukup Kampus Fair seperti apa, ada seperti keterlibatan dari kampus. Kalau menurut saya nggak seberapa, itu hanya benar-benar murni dari adik-adik yang ini ya, adik-adik yang lagi lulus, yang kuliah di masing-masing kota berkumpul untuk mengadakan datang ke sekolah untuk mengadakan semacam sosialisasi atau pengarahan ke adik-adik kelas 3 SMA atau kelas 12. Sebenarnya saya juga ngikutinnya nggak seberapa ini ya, karena hanya kebanyakan kita diminta Mas Huda untuk membantu dana lah. Kebetulan di alumni mengajar itu ada saweran yang bisa kita sisihkan untuk membantu dana untuk acara Kampus Fair ini. Jadi saya berharap sebenarnya kemarin itu panitia-panitia tiap tahun, misalkan yang dari lulusan 2020, 2021, 22, 22, 20, 19 yang tiap tahun mengadakan itu bisa hadir di sini, jadi bisa ngasih masukan ya atau evaluasi di pelaksanaan sebelumnya. Tapi moga-moga ada hadir juga ya yang di siang ini. Mungkin itu aja dari saya biar nggak mempermakan waktu, biar menyingkat waktu. Kita lanjutkan Pak Nyoto, acara ini bisa merumuskan atau mendiskusikan lah agar kegiatan adik-adik Kampus Fair ini bisa berjalan dengan baik dan sesuai dengan tujuan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Edi Sutikno. Selanjutnya kita kepada isinya aja ya, dari pada acara utamanya untuk menyampaikan materi mengenai apa itu Kampus Fair, kemudian kira-kira kontribusi apa dari pihak-pihak yang bisa kita sampaikan di dalam atau kita perbantukan Pak, kita kepada adik-adik atau rekan-rekan muda ini yang mau mengadakan Kampus Fair. Oleh karena itu kami persilakan kepada narasumber dari 3 ini, apakah nanti akan bicara semuanya atau satu-satu dulu, dipersilakan kepada lompat saya kepada Mas Dani, Mas Yusuf atau Mas Alhamdani, dipersilakan, monggo silakan. Oke, baik. Sebelumnya soal apakah ini kedengaran ya suaranya Pak? Kedengaran ya? Kedengaran Dani. Oke. Sebelumnya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini yang sangat cerah ini kita dapat dipertemukan dalam acara rapat mengenai bahasan Kampus Fair tahun 2023 dan digabungkan dengan acara bulanan kalau nggak salah ya. Acara bulanan yaitu ada Dawet Jabung Ika Semaza. Nah, maka dari itu sebelumnya ada pepatah tak kenal maka tak sayang. Nah, sebelumnya perkenalkan di sini saya Dani Permana Putra dan ada rekan saya Muhammad Alhamdani dan rekan saya yang ketiga yaitu Yusuf Habibi dan ada rekan saya yang lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Nah, mungkin masuki topik pembahasan pada
pagi hari ini. Nah, ini sebenarnya nanti kita akan sebelumnya kita ini dari alumni Ganesha 59 yang adalah Ganesha yang baru lulus tahun ini, angkatan 2022 yang nanti bertanggung jawab untuk melaksanakan event Kampus Fair di tahun 2023. Nah, kenapa kami pengen mengajak rapat dengan para alumni yang udah senior-senior? Nah, kan saya melihat yaitu event Kampus Fair itu adalah event yang di bawah naungan IKAS Maza, maksudnya program kerja di IKAS Maza, tapi yang menjalankan eventnya itu yaitu adalah alumni yang termuda baru lulus. Nah, mungkin ini nanti konsep dan acaranya seperti apa, itu nanti akan disampaikan oleh Mas Al-Hamdani dan Mas Yusuf Al-Habibi. Dan nanti kemarin kita sudah ada rapat pertama dengan Pak Sunyoto selaku Presidium IKAS Maza daerah Jabodetabek, dan ada Pak Sutekno dan teman-teman yang lainnya. Bahwasanya kita kayak rapat mengenai gambaran kasarannya nanti kayak dibentuk apa, gini. Terus udah kita rapatkan, terus udah kita rundingkan dengan tim-tim panitianya. Lalu kemarin sempat juga rapat dengan dari pihak sekolah. Nah, bahwasanya pihak sekolah juga mempertimbangkan dan juga memutuskan bahwasanya acara-acara kayak gini itu enaknya ditaruh di tanggal apa, terus di bulan apa, dan intinya nanti biar bisa mengatur pengkondisian dari siswa-siswa itu kayak gimana. Nah, terus kemarin juga sempat ada pemikiran yaitu mengundang alumni yang udah berkarir. Maksudnya itu yang itu nanti di Kampus Fair itu nanti mau dijelaskan itu ada sesi buat talkshow. Nah, biasanya kalau sesi buat talkshow itu diisi dengan alumni-alumni muda, maksudnya kalau melihat dari tahun-tahun sebelumnya itu melihat dari alumni-alumni muda yang baru lulus, dan setelah itu dia disuruh ditanyain talkshow gitu, ya intinya itu motivasi lah. Nah, mungkin di tahun ini pengennya kita dari alumni 22 itu memiliki gambaran baru lah, biar alumni yang sudah jadi istilahnya kayak jadi orang gitu lah, jadi orang yang sukses di bidangnya masing-masing, entah itu dari jadi dokter, entah itu profesor, entah itu entrepreneur ataupun yang lainnya. Nah, mungkin kami pengennya mengundang. Nah, terus berhubung dengan pekerjaan yang tidak tidak bisa fleksibel, maksudnya di hari Senin sampai Jumat itu biasanya hari-hari masuk, dan kemungkinan dari pembicara itu bisanya hari Sabtu dan Minggu. Nah, makanya itu nanti kita akan bahas di rapat pada pagi hari ini. Nah, mungkin tidak lama-lama saya serahkan kepada Mas Al-Hamdani dan pada Mas Yusuf untuk menjelaskan bagaimana sih nanti event yang mau kita jalankan dan berapa sih dari anggaran-anggaran yang perlu dikeluarkan untuk acara ini. Dan ini sebelum dilanjutkan, tolong diintroduce kuliahnya di mana, jurusan apa, mungkin Ponorogo yang biar kalian ini kan nanti yang pemimpin masa depan penerus kita, biar dikenal. Silakan. Oh, baik. Sebelumnya mohon maaf ya Pak, tadi lupa menyampaikan biografi saya sendiri. Ya, sebelumnya saya ulangi lagi, perkenalkan, nama saya Dani Permana Putra. Asal saya dari Ponorogo, Jawa Timur. Alamatnya itu Jalan Lejen Suprapto, Gang 1, nomor 8A, itu nggak jauh-jauh dari SMA 1. Nah, terus sekarang sedang kuliah di Universitas Indonesia, mengambil prodi jurusan bisnis kreatif di Universitas Indonesia. Nah, mungkin itu fakultas apa itu? Bisnis kreatif itu? Bisnis kreatif itu kayak bisnis digital, Pak. Fakultasnya apa? Fakultasnya kami ke vokasi, masih vokasi. Ya, mungkin nanti ada beberapa tahun itu ada rumor dari jurusan ini itu
akan mau masuk di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Cuman kan saya baru 2 angkatan ini di UI di jurusan saya ini. Nah, mungkin nanti akan migrasi ke Fakultas Ekonomika dan Bisnis itu ketika udah ada 1 lulusan atau 2 lulusan kayak gitu, Pak. Soalnya melihat dari perkembangan zaman dan teknologi, juga kayak peminat dari jurusan saya itu juga agak melejit di vokasi. Nah, terus ada beberapa pihak itu yang menyarankan kalau jurusan ini tuh dimasukkan dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, gitu, Pak. Ini juga salah satu materi di kampus fair ini kan belum banyak yang tahu kan kayak gini-gini kan. Iya Itu. benar. Soalnya Ya. ini benar-benar jurusan yang baru 2 tahun ini, Pak, kalau di UI itu. Hmm. Ya, Nah, terus engko nek lulus dadi apa ngono kuwi? Nah, sebenarnya kita banyak, Pak. Kalau lulus, kita itu sebenarnya lebih mengarahkan ke startup. Terus kita juga bisa menjadi programmer, UI UX, terus jadi data analis juga bisa, jadi entrepreneur. Pokoknya kita bergelut di dunia startup nantinya. Kayak gitu. Oke. Kemarin juga malah kebanyakan ya, Pak. Malah kebanyakan tuh saya belajarnya itu malah ke programming, UI UX, DKV, desain, terus video animasi. Ya seperti itulah, malah bisnisnya itu, belajar bisnis itu cuma berapa persen ya? Cuma 30% kalau saya lihat tuh. Kayak malah lebih ke IT-nya itu dari jurusan saya. Oke. Bagus. Nanti aku ada diskusi, ada obrolan di Magister Manajemen UI juga. Bisa aku angkat nanti, tapi nanti aja ya di forum lain nanti bicaranya. Oke, terus yang 2 lagi belum punya pacar ya? Belum ya? Ya. Insya Allah. Ya. Oke, berikutnya siapa lagi? Alhamdani. Apakah suara saya terdengar, Bapak? Ya, jelas. Oh, oke. Sebenarnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alhamdani Amin, biasa dipanggil Alhamdani, beralamatkan di Ponorogo, Jalan Sambirjo, nomor 15, Merahu, Siman, Ponorogo. Kemudian sekarang berdomisili di Semarang. Saya berkuliah di Universitas Diponegoro, program studi perencanaan tata ruang dan pertanahan. Begitu, Bapak. Lulusan tahun 2022 SMAN 1 Ponorogo. Oke. Ya. Oke, berikutnya Habibi. Sugeng Enjing Bapak-Bapak. Perkenalkan saya Muhammad Yusuf Habibi, biasa dipanggil Yusuf, asal dari Kabupaten Ponorogo, lebih tepatnya di Kecamatan Babatan, Munut. Kemudian untuk sekarang sedang menempuh pendidikan di Universitas 11 Maret Surakarta, prodi S1 Teknik Industri. Oke. Sip. Bagus. Langsung aja ke materi, kita ngobrol santai saja kita. Jadi kita ini melebihi Pak Misbakun ya, teman saya di DPR kan. DPR itu rapat di live kan, kita juga nggak kalah. Kita kampus fair aja di live kan, dan mungkin satu-satunya di dunia kita yang rapat di live kan. Gitu. Ya kalau yang serius ya nanti di belakang nggak apa-apa gitu. Jangan panik terus semuanya nggak mau lah. Kalau nggak mau ini alumni kita gimana ini nggak nyambung energinya. Aku sebagai dukun nggak bisa mempraktekkan ilmuku perdukunanku, nggak berguna bagi alumni kalian. Ora payu lah. Ora payu, ora eneng. Kalau diketik nama SMA kita nggak muncul di YouTube, dan kita satu-satunya alumni ya SMA ya yang secara konsisten tiap bulan menyelenggarakan diskusi. Kalau menurut Gus Anang, beliau ini pendidik juga di Unpad, orang top juga, yang bisa nyaingin kita katanya SMA di Afrika katanya juga ada obrolan mingguan ya, kita nyaingin lah pokoknya. Oke, silakan dimulai obrolannya dan presentasi, monggo. Oh ya, ini saya yang share screen aja ya, Pak.
Izin share boleh. screen. Oh, udah. Oke, baik. Mungkin bisa saya mulai sekarang ya, Pak, Silakan, untuk silakan. presentasinya. Ya, Kampus Fair 2023 mengacu tema Prepare Better Education for Brighter Future. Oke, lanjut. Untuk agendanya, latar belakang, tujuan kegiatan, landasan kegiatan, sasaran kegiatan, konsep kegiatan, partisipasi universitas, waktu dan tempat, kemudian skema lapangan, susunan panitia, dan anggaran dana. Untuk latar belakang sendiri, ini adalah kegiatan tahunan Ikasmaza, kemudian guna untuk menjalin silaturahmi dengan warga SMN 1 Ponorogo, mengenalkan tentang dunia perkuliahan dan karir kepada adik-adik SMN 1 Ponorogo, kemudian berbagi tips dan trik lolos seleksi masuk perguruan tinggi. Selanjutnya. Kemudian untuk tujuan kegiatan sendiri, poin ke-1, memberikan informasi kepada siswa SMN 1 Ponorogo, khususnya kelas 12 mengenai dunia perkuliahan. Kemudian untuk poin kedua, membantu siswa SMN Negeri 1 Ponorogo, khususnya kelas 12 mengenal perguruan tinggi dan program studi yang diinginkan. Untuk poin ketiga, membantu siswa SMA Negeri 1 Ponorogo dalam mengenal dunia karir. Keempat, menjalin tali silaturahmi antara alumni dengan pihak sekolah atau warga sekolah SMN 1 Ponorogo. Untuk landasan kegiatan, program kerja Ikasmaza, kemudian keputusan rapat Ganesha Angkatan 59, yaitu angkatan dari kepanitiaan pada acara ini. Kemudian sasaran kegiatan, warga SMA Negeri 1 Ponorogo, khususnya siswa-siswi SMN 1 Ponorogo, kelas 10, 11, dan 12. Next. Untuk konsep kegiatan, yaitu ada dua, stand universitas dan stand program studi. Menghadirkan universitas, institut maupun politeknik yang merupakan kampus dari alumni SMA Negeri 1 Ponorogo yang telah tersebar pada lulusan-lulusan kami, lulusan tahun 2022. Kemudian poin kedua, mengenalkan lebih dalam tentang beberapa universitas dan program studi sehingga dapat dijadikan acuan atau pertimbangan adik-adik dalam menentukan langkah mereka ke depannya. Lanjut. Kemudian konsep kegiatan satu lagi yaitu talk show, menghadirkan alumni SMAN 1 Ponorogo tahun 2022 dari berbagai perguruan tinggi dengan berbagai jalur penerimaan yang akan berbagi pengalaman mereka dalam dunia perkuliahan serta berbagi kiat-kiat lolos seleksi penerimaan melalui berbagai jalur. Kemudian mengenalkan tentang dunia karir yang akan dibawakan oleh alumni SMA Negeri 1 Ponorogo yang sudah sukses berkarir. Selanjutnya. Kemudian konsep kegiatan lainnya, panggung hiburan, menampilkan pertunjukan musik dan mini games untuk menambah keseruan Kampus Fair 2023, serta memaparan singkat tentang beberapa perguruan tinggi yang ikut serta dalam acara Kampus Fair 2023. Berikut partisipasi universitas dari lulusan kami yang sudah diterima di perguruan tinggi seperti Institut Pertanian Bogor, terus Universitas Indonesia, kemudian Universitas Negeri Jakarta, kemudian yang lainnya mungkin bisa dilihat sendiri di layar. Mungkin ini untuk stand jurusan dan stand fakultasnya, stand jurusan dan stand universitas. Nanti dari panitia akan memilih beberapa, karena dari panitia dirasa untuk seluruhnya ini mungkin belum bisa ikut dalam stand tersebut karena mungkin beberapa
universitas ini cuma berapa anggota begitu, Pak? Maksudnya contoh universitas Hang Tuah, mungkin lulusannya hanya ada dari SMA 1 ada 1 atau 2 yang tidak mungkin untuk adanya stand pada jurusan atau universitas. Kemudian selanjutnya, waktu dan tempat, Kamis 19 Januari 2023 di SMA Negeri 1 Ponorogo, Jalan Budi Utomo nomor 1 Ponorogo. Kenapa kami mengambil tanggal ini, Bapak? Soalnya kemarin sudah merapatkan dengan selaku bidang kesiswaan SMA Negeri 1 Ponorogo, Bapak Wahid, yang pada jadwalnya kemarin dari panitia meminta hari Sabtu, tanggalnya tanggal 21 kalau nggak salah itu. Kemudian Pak Wahid aslinya membolehkan, namun untuk keikutsertaan siswa-siswa SMA Negeri 1 Ponorogo itu masih dipertanyakan, Bapak. Soalnya nanti itu kan hari libur, kemudian dari kami pasti juga sulit untuk mengaturnya, untuk mengatur kehadirannya. Nanti dibandingkan dari kami sudah melakukan kepanitiaan secara menyeluruh, kemudian nanti dari siswa-siswanya nggak datang atau izin yang lainnya atau alasan, itu masih menjadi pertimbangan sekali. Kemudian Pak Wahid memberi saran untuk dialihkan ke hari Kamis pada tanggal 19 Januari 2023. Kemudian langsung saja next. Susunan panitia, yaitu ada monitoring 2 orang, kemudian inti panitia 6 orang, seksi kegiatan 7 orang, seksi humas 5 orang, kemudian seksi perlengkapan 17 orang, terus seksi multimedia 5 orang, seksi dokumentasi 7 orang, seksi kewirausahaan 5 orang, seksi kesehatan 3 orang, dengan total jumlah panitia yaitu 57 orang. Selanjutnya. Kemudian untuk anggaran dana akan dibacakan oleh Yusuf Habibi. Silakan Yusuf. Oke, Bapak, ya izin melanjutkan untuk anggaran dana. Yang pertama ada pemasukan. Pemasukan berasal dari iuran angkatan 59 dengan total angkatan siswa dari angkatan 59 yaitu 250 orang, dengan setiap orang membayar sekitar 20.000. Kemudian total yang didapat sekitar 5 juta. Kemudian ada donasi Ikas Maza sekitar 2.500.000. Kemudian ada sponsorship yang kami targetkan sekitar 1 juta, dengan total pemasukan itu sekitar 8.500.000. Kemudian yang kedua ada pengeluaran. Yang pertama pengeluaran dari sound system plus terop, itu 1 paket selama 1 hari. Kemudian harga setiap satuannya sekitar 100.000 dengan total 4 juta dalam 1 paket di total. Kemudian ada dekorasi yang terdiri dari banner plus backdrop, kemudian ada photo booth atau SOS, kemudian dekorasi stand universitas, kemudian belanja ornamen stage, kemudian stiker, dengan total sekitar yang banner plus backdrop ada 675, kemudian photo booth 200.000, kemudian dekorasi stand universitas ada 750.000, belanja ornamen stage ada 400.000, kemudian stiker ada 100.000. Kemudian yang ketiga ada kesekretariatan dengan total 250.000. Lanjut. Yang keempat, pengeluaran dari konsumsi ada pasca acara dengan total 420.000, terdiri dari 70 bungkus. Kemudian ada snack dari MC dan moderator, ada 3 bungkus dengan total 30.000. Kemudian ada konsumsi alumni talk show
ditambah dengan snack ada 9 bungkus dengan total 135.000, kemudian ada konsumsi tukang dengan total 10 piece, 10 bungkus, total harganya 130.000, kemudian ada air minum botol 330 ml dengan jumlah 1 dus, harga 35.000, kemudian ada air minum gelas dengan jumlah 10 dus, harganya 250.000. Kemudian ada dari door press 5 buah, totalnya 300.000. Kemudian dari kesehatan 1 paket dengan total 100.000. Kewirausahaan merchandise 25 buah, totalnya 625.000. Kemudian biaya sewa kamera sejumlah 1 buah dengan lamanya 1 hari, total 100.000 dengan jumlah keseluruhan yaitu 8.500.000. Lanjut. Oke, Bapak, itu tadi presentasi dari kami. Mungkin kalau ada pertanyaan terkait dengan apa yang kami sampaikan tadi, monggo bisa disampaikan. Terima kasih Mas Bibi dan Mas Ramdhani. Saya kira itu pertanyaan-pertanyaan kita simpen, kami hubungi juga siap, tetapi memang belum tahu ininya, format Apa tadi. Pak? Ya, itu. Absen. Ya, hadir ya. Di wong iki ben metu. Ditutup lagi ya. Absen. Ya nanti Sorry telat Pak Anang. Ya. Pak Nyoto. Iya. Hadir ya, monggo. Didendo, telat didendo. Mbak Profesor Yuda ini satu dari 2 yang telah kami hubungi dan siap untuk membantu sebagai narasumber dalam kampus fair nanti. Tapi waktu itu juga kita belum menyampaikan format apa tadi, yang apakah itu online atau harus hadir di SMA 1, ini belum ada pemberitahuan kepastiannya. Kalau itu tanggal 19 hari Kamis kiranya memang agak susah ya. Tetapi tadi ada penyampaian dari Gus Marius sama Mas Agung tadi, kemungkinan nanti ada hibrid gitu. Saya kira itu kemasan itu nanti bisa kita acarakan gitu. Sambil absen, saya kira kita kasih kesempatan dulu Mbak Yuda untuk menyampaikan sesuatu, monggo silakan. Wah, saya menyampaikan apa? Nah, ya bingung dong. Maaf saya telat tadi. Enggak, benar-benar baru buka ini saya. Baik. Oke. Jadi silakan aja diteruskan. Ada Pak Profesor Anang Muftiadin, saya percayalah. Iya. Mas Marius dulu kalau gitu, monggo silakan. Oke, bentar ya. Ini saya ternyata jadi host di sini. Mas Agung tadi di rumah sakit soalnya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Nanti Prof Yuda jangan live dulu ya. Nanti yang ngegongin beliau. Ini acara ini bagus banget ya. Ini kalau bisa jalan ya, dan ini bisa berlangsung, ini pahalamu ki wakeh le. Pahalamu ki akeh banget. Soalnya apa? Sekolah ki sing digoleki iki universitas nek SMA. Nek S1 sing digoleki S2. Lah terus fungsine nek sekolah terus ora oleh universitas ki terus nggih apa olehmu sekolah kuwi ngono. Apa nek golek mertua wis enggak dapat. Jadi harusnya acara ini itu didukung SMA, bahkan dari Diknas segala. Soalnya nggak ada fungsinya. Kita sekolah kalau nggak bisa nyari universitas yang kita ingin itu nggak enak gunane, orang enak regane. Upayamu sekolah mulai nol ya, TK sampai usia 19 tahun ini nggak ada gunanya gitu. Kita sebagai orang tua pun juga sedih kalau nggak dapat. Jadi acaramu ini tadi saya catat ya tadi ya, yang
Gus Anang, Pak Profesor Doktor, kalau tersesat di Bandung itu gampang. Kalau nanya Gus Anang di mana, terutama di Unpad pasti ketemu. Nggak ada orang yang nggak tahu. Asal ketemu beliau gitu. Ketemunya di terminal beliau ya tahu. Kalau nggak ketemu ya nggak tahu. Gitu. Ini beliau ini seorang pendidik ya. Nanti tak catat tadi interaksi. Jadi seperti kayak G20 ya, waktu aku bantu teman-teman di Kongres Kebudayaan Sunda juga gitu loh. Itu dibikin rangkaian acara, jadi disakral nih. Acaranya ini disakral nih ngono lho. Jadi gonge kuwi yo acaramu kuwi dina Kemis kuwi. Nah, saurunge itu usul Gus Anang itu setuju banget. Dibikin suatu proses. Nah, proses rangkaian ini bisa hybrid. Jadi dibikin acara Zoom gede-gedean kayak gini, nanti ada sharing session, bisa saling tanya. Nah, disitulah kita tunjuk aja yang beberapa orang, misalnya 1 hari atau setengah hari. Nah, ini kita bikin Zoom session, kita buka. Nah, Prof Yuda itu iso cerita, piye carane kok iso jadi profesor gitu. Piye carane, ojo ditakon piye carane golek bojo, ojo dicarane kok iso sekolah sampai setinggi itu gitu loh. Kuwi perlu le ngono. Jadi misalnya Kemise kuwi gonge, misalnya Septune saurunge kuwi sambil kita promosi gede-gedean gitu. Itu dibikin suatu rangkaian acara prosesi menuju titik kulminasi itu sehingga kita bisa ngikutin semuanya. Alumni bisa ngikutin. Bahkan nah ini ada satu pertanyaan tadi, aku yang belum jelas. Ini hanya khusus SMA CJAE, opo SMA lain bisa boleh datang melihat booth-booth itu. Ini yang aku belum jelas sih. Tuh. Terus kemudian yang menyelenggarakan ini di kita ya di lingkungan Ponorogo ini hanya SMA 1 atau ada lain. Karena tadi visinya Gus Dr. Anang ini luar biasa itu tadi. Nanti ini bisa nyanyi Jobs DB setidaknya di Pawitan Dirogo gitu. Pacitan, Ngawi, Magetan, Madiun, Ponorogo setidaknya hanya kita gitu. Dan berkah mungkin wakeh banget gitu. Makanya aku nggak ngerti ini visinya kita ini hanya untuk lingkungan SMA Sijito, opo memang terbuka untuk umum. Wah itu luar biasa itu. Sponsor mah gampang, begitu nanti sudah mak jeger dan itu rutin, udah banyak. Bahkan nanti bisa digabung dengan job fair juga. Bukan hanya kampus fair, job fair gitu. Karena yang datang sebetulnya bukan hanya alumni SMA gitu loh. Bisa juga nanti teman-teman yang masih kuliah atau yang sudah lulus nganggur. Wah itu iso teko malahan didadekne ajang itu. Jadi ngono. Jadi kowe kudu duwe roadmap. Ngono. Ini memang dari mulai kecil mulainya. Makanya aku heran acara sepenting ini kok yang ikut cuman 13.000 orang gitu loh. Rada aneh gitu. Soalnya fungsi ini sekolah ora oleh universitas ora ada gunane. Wis to. Mereka kayak kita ini masih begitu gitu, nggak bisa tanpa sekolah itu nggak bisa. Ya. Kemudian promosi ya, kalau memang ini untuk apa ya seluruhnya itu, ya promosi gede-gedean naik, gitu. Pasang spanduk neng SMA apa neng daerah Medion, pasang itu sekaligus mengukuhkan bahwa kita memang kebermanfaatan gitu. Nah, aku kan dukun ya belajar energi ya, semakin berefek itu semakin bagus kita itu. Nah, wingi UI itu fakultasnya baru dapat AMBA itu Association MBA baru di Indonesia baru 1, tapi kalau AACSB itu UGM sudah dapat, BINUS terus baru UI ya itu. Itu prosesnya 4 sampai 6 tahun untuk mendapat pengakuan. Nah, sekarang menuju ke apalagi satu apa yang lebih tinggi lagi. Jadi ada akreditasi. Itu dinilai engagement antara sekolah dan alumni. Sampai jumlah kembang ya. Jumlah kembang di acara itu aja dihitung. Gitu. Jadi sejauh mana engagement antara alumni dan yang belum alumni dan kebermanfaatan terhadap rakyat. Terdapat masyarakat Ponorogo khususnya gitu. Bahkan kita bisa take over gitu. Bahkan nanti apa namanya program-program kepala dinas, program-program Depdikbud nanti bisa kerahkan untuk menjadi ini event ini akan menjadi besar gitu. Nah ini acaramu ini apik
gitu, apik banget gitu. Jadi terus tadi ya hybrid tadi ya, ada bagusnya yang sharing session ya nanti itu dihybridkan seperti ini ya. Tadi ya Mas Agung tadi bilang harus ada tekniknya, bagaimana acara yang ada di apa namanya di ruangan itu nanti itu bisa di live kan, digabung seperti wadah kita ini akan menjadi apa namanya semakin dikenal dan manfaatnya soalnya ngekek nih memberikan jalan ke adik kelas supaya dapat sekolah yang layak itu, wah itu manfaatnya besar sekali, bisa menolong jalan hidupnya, bisa memberikan pekerjaan, itu luar biasa gitu. Nah, aku nggak ngerti ini dimulainya kapan, terus harusnya ini kan tahun-tahun sebelumnya kan sudah apa namanya sudah pernah dilakukan gitu. Kudune iki enek dokumentasi, harusnya ini tadi ditampilkan foto-fotonya biar aku karo Gus Anang ini ben ngerti gitu loh. Lah aku kowe nek moro nek dokter terus dokter mbok kon cerita, coba Pak dokter saya sakit apa ya ora ngerti le gitu. Kowe gur cerita 5 menit mbok kon aku nyerita sak jam ya ora nyambung. Kudune kowe sing sak jam, aku sing namanya dukun ya lebih pendek, bukan dukun lebih panjang gitu. Iki apa ini? Jadi mulai disinilah nanti SMA kita menjadi kampus fair, job fair, akan dikenal di mana-mana. Nah aku nggak ngerti, Gus Anang cari contoh gitu, SMA lain mana yang apa namanya yang sudah mempunyai model, siapa tahu kita bisa meniru gitu. SMA kita ini bisa jalan gitu. Seperti apa sih modelnya gitu. Nanti kita akan bahas terus. Nah, kenapa kita harus bahas di tempat terbuka ini? Ini sebetulnya ya mempromosikan acaramu kuwi ngono lho Le. Nah, kudune yang flyer itu ditambahin gitu. Apa namanya yang akan dilaksanakan segini. Jadi iki yo bantu kowe kuwi. Makanya nek event sepenting dan segawat ini gitu. Enggak apa namanya enggak kita dukung. Wah, ini sayang sekali gitu. Nah, banyak orang yang salah di ujung, di akhir. Dua di leh mutangi turu bar subuh terus nganggo kelambi seragam upacara bener ora enek gunane. Nah, ora oleh universitas sing apik gitu. Jadi ini akan menjadi topik tetap Dawe Jabung saya rasa. Nah, nanti kan tanggal 19 nanti ada acara, aku nggak ngerti piye bentuknya. Nah, tolong itu dokumentasi di apa namanya dibuat sebagus-bagusnya. Nanti kita evaluasikan, kita Dawe Jabungkan gitu. Kita evaluasi seperti apa, dan juga nanti di webnya IKA Semasa sebetulnya iki bisa diceritakan. Ini belum ditampilkan, Mas Agung masih monitor atau belum dikasih apa namanya sambutan apa yang bagus dan website, walaupun aku yakin yang lihat website itu juga nggak ada gitu. Nah, tapi selemah-lemah iman itu kan ya itu berdoa sama usaha gitu. Tapi percayalah gitu loh. Kalau kita bisa membuat konsep ini luar biasa gitu. Kita bisa mobilisasi alumni, nah, kita bisa apa namanya, apalagi nanti ada sponsor-sponsor banget itu nanti gitu. Kita bikin webnya terus nanti sponsor-sponsor kecil ya nyumbang aja, nggak usah gede-gede 100, 200. Nah, itulah energi itu gitu. Jadi yang penting itu duduk sempurnanya acara, tapi adalah terjadinya itu. Nah, itu bisa membuat menjadi magnet yang menarik kaya tata surya itu loh. Tapi nek iki nggak dimulai Big Bang iki ya ora tercipta universe ngono. Nah, orang itu kebanyakan pengen perfect, akhirnya malah ora dadi gitu. Nah, ini hendaknya disosialisasikan besar-besaran ini sebenarnya. Ini aku nggak ngerti pada saat mahasiswa datang itu harusnya ada pekan orientasi ya. Nah, alumni mengajar, kampus fair itu harusnya di blending karo programnya sekolah gitu. Jadi orientasi kan ke depan gitu. Kita belajar itu kan harus ada motivasi. Nek ora enek motivasi nih yo belajar cuman hanya mencari nilai itu enggak ngerti. Tapi kalau kita tampilkan profil-profil
yang sukses itu, atau yang nggak sukses tapi jadi gitu. Ada yang sekolahnya gagal tapi dalam pekerjaan gagal dalam karir, itu bisa memotivasi gitu. Sing nilainya elek ora usah takut. Aku ki akuntan le. Sampai saiki ki gawe neraca lajur zaman ujian yang stand ora belen gitu. Selalu selisih gitu. Neraca lajur sama ini ujian 5 jam. Piye kon belen gitu. Ora tahu belen gitu. Sukses ku opo? Mergo aku jadi auditor tuh masuk di beberapa bidang industri gitu. Nah, akhirnya aku ngerti kabeh. Lah kuwi lah hal-hal kayak gini gitu. Orang sekolah manajemen, saya mbok manajemen ini opo? Misalnya kayak teknik industri, itu kan sekolah banci gitu. Kode karo ekonomi juga belajar. Tapi sekarang mbok industri niki opo industri saiki kabeh mati kabeh. Ini yang harus namanya diceritakan supaya anak ini termotivasi. Nek neng luar negeri iku yo, college itu SMA, high school, college itu wis diplan orang gue. Orang enek kok sesuk arep milih UMPTN kok iki hukum wis timbang ora milih FISIP kedokteran karo jenenge kebudayaan ya ora nyambung gitu loh. Kalau pengen jadi budayawan ya budayawan gitu. Kalau pengen desain visual ya itu, kalau IT ya itu gitu. Kalau hukum ya dari awal harus itu. Orang enek kok ceritanya orang itu ujuk-ujuk terus dadi ngono ora iso. Nah, kemudian media sosial ya, kudune aku gak ngerti iki IG, Twitter mungkin enggak ini ya. Kudune kampus fair ini lihat itu menjadi produk yang jelas gitu. Yang jelas yang bisa besarkan dan monetize-kan. Bisa menjadi job fair dan menjadi kita besarkan gitu. Jadi ini jelas gitu. Kalau yang lain-lainnya itu enggak iso ditiru. Wingi contohnya kita bahas tentang sapi. Kowe apa iso niru iso kaya Mas Anang duwe ribuan sapi ning Lampung. Ora iso ditiru. Yo cukup dirungokne ae ngono lho. Yo itu salah satu contoh yang kowe nek gawe engko skripsi misalnya, ya makanya ikutin lah Dawet Jabung itu. Kita menampilkan profil-profil. Kowe arep gawe skripsi misalnya teknik industri mau ngitung regone sapi piro saiki larang iki daging ya. Iso skripsi ning gone Mas Anang kono. Nah iki IT. Si Dani Permana iku aku tahu ngundang neng UI orang yang punya aplikasi tentang ternak. Ya iso neng kono. Lho ngono lho carane le. Jadi ojo kok terus nek diajak webinar terus ketoke mlayu-mlayu kaya sing butuh aku. Ora. Ini kesadaran. Jadi kecerdasan kolektif kalian itu masih rendah dan ini terjadi di bangsa kita. Anakku ini mlebu Berkeley wis susah. Saiki oleh klub aja gak iso. Klub itu jadi yang universitas yang luar itu. Nah untuk menjadi klub elit itu sampai saiki ora iso. Soal itu hanya 1-2%. Itu wah wis pekerjaan pasti dapat gitu. Nah itu kecerdasan kolektif kita ini kurang. Nah kudune kampus fair, Dawet Jabung, alumni mengajar ini menjadi klub-klub itu rekrutmen. Makanya mulai sekarang ini kudune ketua OSIS kudu enek lah kowe arep gawe acara di sekolah sing cah sekolah ora mbok ajak itu, sing aktif maksudnya. Lah kita ini ngomongin dapurnya rumah, tapi yang punya rumah nggak ada gitu. Ya ini perlu dievaluasi. Tapi ini bagus gitu. Artinya kenapa kita pengen live kan supaya ini awareness-nya. Jadi kita ini tahapannya ini masih dari 9 energy human design ini masih awareness, masih abstrak. Untuk awareness ya ngobrol kita duduk bersama dalam satu Zoom hanya cuma 2 jam sebulan sekali aja nggak mampu. Bagaimana energinya mau nyambung? Sangat rendah. Tapi secara individual kita sukses, banyak orang sukses. Tapi ingat nanti di akhirat kowe harus ditakoni gitu. Jadi di setiap kamu itu komunitas nanti kamu akan ditanya gitu, amal terbaikmu itu apa gitu. Ya ini salah satu. Ini kalau kita membuat konsep ini dan ini jariah. Jadi jariah itu ojo diartikan sebagai apa jenenge ngekek duit terus wakafne lemah ya orang ngono lho le. Ini kalau kita ini yang 11 orang yang masih bertahan ngobrol di sini,
ini bisa membuat konsep yang bagus dan bermanfaat. Wah, itu bisa selamanya gitu. Bahkan menyelamatkan nasib satu orang itu, nanti jangan dikira kamu masuk surga itu dari amalmu, jangan loh. Bukan dari apa namanya duit yang buat cemplung neng kui kaleng kui duduk. Kita itu menyelamatkan satu orang sehingga satu orang ini nantinya hidupnya sejahtera juga. Kui enek hadise. Jadi kita ternyata masuk surga itu dari amal-amal yang remeh ternyata. Duduk sing sembayangmu sing ora tahu konsentrasi kuwi duduk sing posomu sing tibake pikiranmu tekan ndi kuwi duduk. Jangan dikira itu. Hal kecil itu bisa membuat suatu lompatan besar. Wes, iki kon tak terus-terusnya aku malah Prof Yuda sih. Nanti kalau dengan human design. Prof Yuda, monggo. Silahkan. Dimarahin ini anak-anak ini. Ya. Monggo. Terima kasih Pak Marius, Pak Nyoto, Pak Anang, dan siapa ini? Teman-teman SMA apa? Udah lulus SMA atau ini sebenarnya? Kuliah, masih kuliah. Oh, kuliah. Oh, berarti alumni ya? Alumni. Dani iku di UI, Yusuf Habibi iku di UNS. Ya. Terus Hamdani iku di Undip. Ya. Dulu tuh saya tuh jadi ceritanya mungkin aku cerita aja ya. Komunikasi pertama itu nggak nyambung gitu loh. Saya dikontak, Bu, mau jadi narasumber. Oke, narasumber. Saya mikir narasumber mau ngasih kayak semacam apa ya? Inilah apa kayak sekolah kalau di kita itu ada sekolah kebumian gitu loh. Jadi saya mungkin mau ngajar anak-anak SMA tentang kebumian. Saya bilang, saya mikirnya gitu. Terus dibikin webinar. Loh kok webinar gini. Loh kok judulnya kok tentang ini. Loh topiknya apa, nggak jelas. Makanya saya menolak itu waktu itu Pak Nyoto. Jadi karena nggak jelas. Itu. Jadi saya kok kalau ternyata tentang mau bikin kegiatan kampus ya kenapa nggak bikin rapat aja, harus kita bahas. Mau bentuknya kayak apa, terus ya banyak lah yang perlu dibahas. Tadi mungkin sudah dibahas sama Pak Anang, Pak Marius gitu. Jadi yang saya pahami kalau tentang kampus web itu berarti mau bikin kegiatan tentang ini ya, informasi tentang kampus gitu kali ya. Ya. Intinya ya, ben oleh universitas sing apik ngono. Nah, itu iya gitu. Ini. Nah, itu. Ya bagus aja sih menurut saya. Cuman bentuknya udah ada seperti apa ini kan juga harus jelas ya. Usulannya seperti apa saya juga nggak tahu waktu itu nanya-nanya juga. Terus sebenarnya event-event gini tuh banyak ya, kayak kampus fair, job fair, edu fair, apalagi scholarship fair gitu. Bisa juga dijadiin satu, tapi kalau dijadiin satu ya memang terlalu gede juga ya, atau gimana? Tergantung ininya juga sih, teman-teman ini, panitianya ini juga sih. Tapi kalau memang kita fokus ke kampus fair, ya nggak apa-apa. Mungkin kampus fair dengan scholarship itu ya Pak Anang ya. Tadi dengar-dengar dikit. Nah, jadi mungkin itu lebih cocok tuh ya, yang bisa istilahnya Pak Marius tuh di blended itu. Kalau misalkan job fair itu kan sudah masuk ke ranah pekerja orang cari kerja ya. Kalau masih lulus SMA mungkin utamanya masih cari sekolah dulu ya. Kalau menurut saya. Ya dari sekolah ke PT dulu lah gitu. Mungkin lebih tepatnya kampus web dengan gabungin scholarship ini. Nah, soal bentuknya teknisnya lah ya, kalau saya nggak tahu apakah yang diusulin kayak apa ini. Mungkin tadi sudah ada dipresentasiin, cuman saya telat ya, maaf. Gitu. Apa yang bisa saya bantu? Ya, mungkin itu komentar saya sih. Oke.
Karena saya juga nggak baru paham lah sekarang. Oh ternyata mau bikin kegiatan kampus fair itu. Baik, Pak Yuda. Pak Yuda ini angkatan 88 sama dengan angkatannya Mas Anang. Jadi beginilah. Dulu memang saya termasuk yang geragapan diminta bantuan sama teman-teman ini, termasuk juga akhirnya kita menghubungi Mbak Yuda, Mas Didi, Sulistianto dan lain-lain itu sporadis gitu ya, sporadis karena saya ngerti seolah-olah yang lain saya minta untuk ngerti gitu, ternyata perlu yang tarik-tarik juga gitu. Jadi ya nggak apa-apa. Saya kira itu kita sudah banyak tambahan-tambahan. Kalau menurut saya banyak saran, kemudian dari Mas Anang, Mas Marius, juga Mbak Yuda, kemudian dari tadi Mas Edi juga lebih kepada mendukung. Nanti saya ingatkan lagi Mas Alhamdani ya, nanti catatannya nanti kita bacakan terakhir ya. Catatan dari rapat kita hari ini. Kemudian saya kira kasih kesempatan dulu kepada rekan-rekan yang lain yang ingin menyampaikan. Ada juga kita tidak terbatas kepada pemateri maupun para senior, tetapi yang muda-muda banyak yang gabung juga ini, Mbak Natasha, Mbak Sabila, kemudian ada lagi, ya itu dulu ya. Ada yang perlu disampaikan, monggo silakan. Sambil menunggu pertanyaan ini saya sharing Prof. Nah ini tadi kita bahas ini. Jadi kampus fair. Sebentar, ini rencananya kapan kegiatannya? Rencananya Kamis. Hah? 9, Kamis? Tanggal 9 Januari. 9. Oh, tak pikir Kamis depan. Enggak ini nih, 19 Januari. Oh, 19 Januari tahun depan. 19 Januari. Aku raiso cilik, 19 Januari rencana. Nah, aku tahu ngon PowerPoint ini kalau dicilik nih, bener ngono. Ya kok aku raiso ya. Draken yang minus dulu. Oh, di minus dulu. Jajal. Bang. Itu si Natasha ya. Ada yang perlu disampaikan lagi? Mas Arso baru masuk. Pak Nyoto. Wartawan ada yang punya media. Nah ini bisa ikut membantu ini, Mas Arso. Monggo Mas, bisa membantu ini nyebarin di media beliau. Beliau ini mempunyai kanal indonesia.com. Wah ini tempat itu. Monggo Mas. Baru masuk, ngikut dulu aja dulu Mas Marius. Oh ya. Pokoknya sponsornya Mas ya, ikut bantu ya adik-adik ini Mas. Ya. Loh mana itu tadi sharingnya? Sharing screen-nya tadi loh. Oh, si Iya. Natasha coba. Natasha aja. Kayaknya komputernya lebih bagus ya. Kalau mau buka di WA juga ada WA-nya. Sama dengan yang di WA yang disampaikan ini. Oh. Sudah bisa terlihat ya Bapak Ibu? Udah jelas. Ya sambil ininya displaynya mau sedikit tanya nih ke adik-adik, ke Mas tim panitia. Silakan Mas. Jadi enggak yang perlu dimasukkan di sini perlu rundown ya. Ada hari Kamis itu dari jam berapa? Mungkin jam 6 pagi atau jam 7.17. Mungkin kalau di sini nggak ada, coba gambarannya seperti apa ya ini? Rundownnya mungkin jam 8 lah idealnya, jam 8. Ngumpul di mana, adik-adik di mana, terus nanti kalau ada alumni yang membicara berkarir tadi dapat jam berapa, jadi mungkin Mbak Yuda atau Pak Anang tadi bisa ini kalau memang jadi ini, atau Pak Didik tadi yang pembicaranya bisa spend waktu berapa, jadi
bisa ada gambaran dikit gitu. Oh, ya. Baik, Pak. Itu pertanyaan yang kami tunggu-tunggu sih sebenarnya dari Pak Sutekno. Nah, nah ini kita mulai pembahasan rapat yang apa ya istilahnya mencocokkan keseluruhan jadwal. Emang dari awal kami dari panitia ini tahun 2023 pengennya juga mengundang alumni yang berkarir. Nah, kenapa sih kok alumni yang udah berkarir kemarin kan udah sempat rapat tuh dengan Pak Sunyoto, katanya dengan ya di lain sisi motivasi dan juga benar-benar pembuktian bahwasanya ini loh alumni SMA Negeri 1 Ponorogo yang sudah sukses, walaupun kita itu berada di kota notabene kota kecil, kota reok. Nah, tapi dari alumni-alumni dari pelajar-pelajar yang mantan SMA Negeri 1 Ponorogo itu bisa mengguncangkan dunia, bisa mengguncangkan mengisi orang-orang sukses di dunia-dunianya yang di bidang-bidang yang mereka minati kayak gitu. Nah, berhubung tadi yang sudah disampaikan bahwasanya mau tidak mau dan gimana ya, kita juga mempertimbangkan juga kalau semisal kita kasih di hari Sabtu, nah resikonya kayak itu tadi, dari siswa dan lain sebagainya itu susah untuk dikondisikan, melainkan mengingat kita acaranya itu dibentuk secara offline dan nanti ada stand univ, kayak intinya itu kampus expo gitulah Pak, kayak bazar gitu, bazar, melainkan ini adalah bazar kampus yang dilaksanakan di SMA Negeri 1 Ponorogo. Nah, terus buat tanggalnya tadi udah di-fix-kan dengan pihak sekolah bahwasanya ngambil di minggu ketiga hari Kamis tanggal 19 Januari 2023. Nah, untuk untuk rundown acaranya. Nah, rundown acaranya itu sebenarnya kita mau buat rundown acaranya itu setelah kita rapat pada hari ini nanti. Nah, tapi kalau gambaran kasar rundown acara itu dibuat dari jam 7 pagi sampai selesai nanti kita maksimalkan, usahain sebelum zuhur itu udah selesai. Nah, di dalamnya itu nanti udah ada talk show, udah ada pengunjungan di stand-stand bazar, dan juga ada panggung hiburan yang nanti juga bisa diisi dari teman-teman alumni maupun guru-guru SMA Negeri 1 Ponorogo. Nah, nanti untuk sesi talk show-nya nanti, nah, jadi kan mengingat kapasitas aula di SMA 1 itu kan nggak bisa untuk menampung 3 angkatan sekaligus ya, Bapak Ibu. Tidak bisa menampung 3 angkatan sekaligus. Nah, makanya itu nanti kita buatkan ada 2 sesi. Jadi sesi yang pertama itu misalnya ini gambaran jam 8 hingga jam 9.40 itu dibuat di sesi 1 itu pesertanya khusus kelas 12. Kenapa kok cuman kelas 12 doang? Nggak ada mix yang lagi. Soalnya kita targetnya pertama itu yaitu adalah kelas 12 yang sangat membutuhkan edukasi dan pengalaman-pengalaman yang harus dia raih di PTN. Soalnya dia tahun terakhir di SMA. Nah, terus yang kedua, ibarat andaikan kata jam 10 sampai jam 11.40 ya 11.40. Nah, itu di sesi 2 itu kelas 11 dan kelas 10. Nah, mungkin nanti kalau gambaran saya di kelas 11 dan 10 itu antusias adik-adik itu nggak begitu besar. Soalnya dia yang dikejar itu adalah pasti di stand-stand yang notabene ada keseruan itu loh. Kalau di sesi talk show itu mungkin waktu pengalaman saya kelas 10 agak belum paham maksudnya ini apa sih yang diobrolin itu, kayak SBMPTN itu apa sih, SNMPTN itu dia masih bingung soalnya pemikiran pola pikirnya itu belum terbuka sampai sana seperti itu. Nah, mungkin yang tadi dijelaskan Bapak Anang
kayak resource-nya itu apa ya, yaitu sebenarnya banyak sekali sih kita ya, tujuannya juga itu tadi memperkenalkan kampus-kampus, terus kita juga mengajak lah, intinya mengajak adik-adik supaya nanti lu juga harus bisa masuk ke kampus yang abang-abang yang udah diterima di situ, supaya jaringan networking dan apa ya, jejaringnya itu bisa luas kayak gitu. Nah, terus dari Pak Marius tadi, bisa dikolabkan dengan bentuknya ini hybrid. Nah, saya baru kepikiran. Kan kalau semisal dilaksanakannya hari Kamis di hari weekday hari biasa, itu kan dari alumni yang udah berkarir kayak sepertinya Bu Yuda selaku dokter apa, saya kurang paham, yang intinya udah orang sukses lah. Profesor. Profesor. Green. Maaf, profesor. Ya. Amin. Doain deh ini aku. Profesor Sebenarnya banyak itu orang-orang lain, Mas Ben segala itu juga bisa kok. Ya, bisa. Ini contoh dulu, contohnya. Ya. Terus. Nah, itu mungkin kita bisa membuat serangkaian acara itu, misalkan acara puncaknya itu di tanggal 19, kan itu acaranya sifatnya full luring, maksudnya full offline, yang dipertemukan di venue-nya nanti di SMA Negeri 1 Ponorogo. Nah, nanti mungkin di hari Senin, Selasa, atau Rabu, estimasi 3 hari itu, kita kayak membuat sesi, ya bisa kolaborasikan dengan Daud Jabung kayak gini, acaranya persis kayak gini. Nah, melainkan itu nanti konteksnya juga kampus fair gitu. Konteksnya kampus fair. Nah, nanti diundangkan dari alumni-alumni yang udah berkarir. Nah, nanti kita di situ sesi talkshow, sesi tanya jawab, sesi presentasi dan motivasi. Nah, nanti kita datangkan dari peserta-peserta SMA Negeri 1 Ponorogo. Itu jadi kayak bisa dilaksanakan malam hari. Kalau pemikiran saya bisa dilaksanakan malam hari, dibentuk secara Zoom virtual kayak gini, dan kalau bisa acara 2 hari atau sehari itu dibuat acara kayak gitu. Mungkin pemikiran saya tadi kok alangkah baiknya kayak gitu deh, kalau semisal buat alumni-alumni yang tidak bisa datang ketika hari itu. Nah, terus tadi untuk pertanyaan yang tentang beasiswa. Nah, sebenarnya sesi talkshow yang secara offline itu, maksudnya secara yang di SMA Negeri 1, itu sebenarnya kita dari alumni kami, dari angkatan muda-muda ini, sebenarnya sudah ada apa ya, narasumbernya. Nah, narasumbernya dari angkatan kami yang lulusan terbaik. Contohnya ya Pak, alhamdulillah dari angkatan 2022 kemarin itu ada yang namanya Saudara Wildan Tamami. Nah, dia memenangkan apa ya, yang KSN itu, saya lupa, Golden Winner itu saya kurang paham, dan dia sekarang diterima di NTU, National Teknologi, Nanyang Teknologi, yang ada di Singapura itu pokoknya. Nah, mungkin itu juga buat gebrakan untuk memeriahkan acara ini dan juga memotivasi dengan adik-adik kayak gitu. Terus ada juga yang ada di Turki itu, kemarin lupa namanya, pokoknya juga ada yang kuliah di Turki dan lain sebagainya. Nah, mungkin itu kita datangkan secara offline nanti buat pengganti yang alumni-alumni berkarir yang tidak bisa datang secara luring dan di hari weekday tadi. Kayak gitu sih Pak, kalau gambarannya mengenai acaranya ini. Mungkin bisa ada yang menanggapi. Bapak. Enek sing nang Korea yuk. Angkatan piro sing cewek yuk. Dia oleh beasiswa kuliah di Yonsei. Dari Universitas Yonsei. Ini sebaiknya juga ini ya. Kan kalau yang disebutkan tadi yang diundang itu kan untuk motivasi, untuk memberi motivasi
adik-adik SMA kayak saya, terus juga alumni yang lain yang dari Singapura, Taiwan, US, manapun lah, itu kan hanya memberi motivasi. Ya. Nah, sebaiknya juga mengundang ini yang kayak yang program-program beasiswa itu kayak bisa apa? LPDP kan juga ngasih beasiswa untuk S1 juga tuh. Ada programnya itu tuh. Terus kayak yang program Kemendikbud itu kan ada juga yang kayak anaknya Rika itu loh. Nah, siapa itu? Apa tuh namanya programnya Indonesia Maju kalau nggak salah ya. Ya, Nah, tadi LPDP udah aku sampaikan juga. Perlu ya, teman. jadi yang funding institut seperti itu sebaiknya diundang juga. Jadi benar-benar karena yang benar-benar tahu bagaimana teknisnya mengikuti program beasiswa itu pasti mereka. Jadi selain motivasi yang juga mungkin siapa tahu orang tuh bisa langsung buka stand-nya di situ untuk apply beasiswa. Gitu ya, siapa tahu juga kayak kalau yang Jepang itu kan ada juga beasiswa S1 yang ke Jepang itu, Korea juga bisa gitu. Nah caranya itu mungkin bisa nanya ke embassy sebenarnya Mas, datang aja ke yang bagian kultur edukasi apa itulah, nanya ke situ. Saya yakin mereka tuh pasti welcome kok. Mau bertanya sih Bu, kalau misal ngundang beasiswa kayak gitu dari beasiswa manapun sih, nah itu prosedurnya gimana ya? Terus apakah nanti kita juga mengeluarkan dana untuk mengundang beliau yang dari pihak beasiswanya, atau cukup yang beasiswa itu kan ada beberapa teman kita itu yang mendapatkan beasiswa, entah itu beasiswa pendidikan dari Kemendikbud, beasiswa dari Bank Indonesia, beasiswa kayak Perintis dan jenis-jenis beasiswa lainnya, dan kita undangkan dia itu di situ dan dia kayak lebih mengacunya ke dalam beasiswanya. Jadi beasiswa ini kayak gini. Soalnya kalau saya benar kurang ngerti kalau misal mengundang dari pihak beasiswanya secara langsung itu prosedurnya kayak gimana, dan terus kita aja kayak merapatkan acara ini itu sebenarnya terganggu dengan jarak. Jadi kayak misal saya dengan Mas Alamdani ini, saya kan di Jakarta, terus Mas Alamdani di apa itu? Di Semarang. Saya kurang kalau secara komunikasi itu kayak susah lah kalau nggak bertemu secara langsung kan, itu enak buat komunikasinya kayak gimana kayak gitu pertanyaan. Justru saya ngomong gini kan karena kamu tinggal di Jakarta tuh. Jadi kamu kan bisa sendirian. Sebenarnya kalau yang saya lihat tuh kalau mau bikin event itu sebenarnya yang realitanya yang kerja paling cuma berapa orang kok. Jadi kamu ya kalau kamu mau ya kamu kan saya udah bilang datengin aja. Mereka kan pasti punya human relationnya toh. Jadi yang pasti kalau yang saya tahu itu kayak Prancis itu di IV itu loh namanya. Di sini ada sih di Bandung ini. Tapi ya memang harus kerjasama, ya saya kan juga nggak tahu lah prosedurnya mereka gimana, tapi kamu bisa datang dulu ke mereka, di bagian culture, education, apalah itulah, tanya dulu Pak, kita dari SMA mau ngadain gini, kita mau kerjasama, dia kan kita tahu ada beasiswa untuk S1 ke Jepang, gitu, kita mau kerjasama dengan embassy kan, coba aja datang ke situ, kayak nanti kalau sekali kamu bisa tahu masuk ke situ, sekali kamu tahu, itu nanti continuity pasti gampang. Kayak terus yang paling gampang juga selain embassy ini coba datang ke Kemendikbud atau ke LPDP. Datang aja kamu nyari ya. Kalau ya alumni sih ada, misalnya kita minta bantuan Pak Susi, aku yakin lah gampang. Tapi sebagai kamu ini loh, kamu kan panitia ini kan sekalian sebenarnya pendidikan untuk cari networking. Untuk kamu sendiri, nggak usah pikirin, wah saya teman saya ini di Semarang, di mana saya kerjain, nggak perlu kayak gitu. Kamu kan di Jakarta, fasilitas pasti intinya lebih gampang lah kamu. Karena sudah di Jakarta.
cobain aja, bisa telepon dulu kan ada teleponnya. Saya yakin kok DAAD aja kamu kalau mau juga bisa itu. Datang aja ke sana ke ini kan ada bagian apa tuh itu namanya yang bagian human relationship-nya itulah yang ini ada itu. Customer service-nya itu mereka ada. Kamu nanyain kalau mereka ternyata nggak bisa gini gitu. Itu kan ya sudah. Tapi kalau misalkan ya bagus ini ya mereka positif, baru kamu nanti sampai detail misalkan kalau kita kalau misalkan dia berpartisipasi gimana biaya apa gitu tuh nanti dulu lah. Kalau biaya nggak ada, wong justru dia mau ngasih gratisan kok. Ya iya makanya kan tetapi kan dia nanya itu kan nanti bisa ditanyakan juga. Tapi memang ya sebenarnya itu kan tergantung kemampuan kita bernegosiasi juga. Misalkan kita nggak ada biaya untuk mendatangkan Bapak untuk presentasi atau buka booth di kita gitu. Kan itu bisa dinegosiasi. Kalau kita memang nggak ada biaya, kita ngomong nggak ada biaya. Tapi aku yakin mereka tuh sebenarnya welcome juga yang kayak gitu. Kita kan hanya bisa menyediakan tempat dan orang-orang yang pasti akan banyak yang datang gitu loh. Termasuk universitas gitu tuh gimana ini di sini di presentasinya kan ada nih banyak universitas ini. Apakah sudah dikontak ke universitasnya langsung gitu. Jadi nggak hanya cuma ngontak alumninya datang ke situ terus jelasin gitu. Alumninya kan juga mahasiswa di situ. Sebenarnya secara administrasi aku juga nggak yakin misalkan dia mahasiswa situ administrasi dia benar-benar terdetail tahu tentang bagaimana misalkan masuk Unpad. Pak Anang aja saya juga yakin secara administrasi secara detail mungkin juga kurang paham juga. Jadi akan lebih bagus kalau bisa mendatangkan benar orang yang kayak di bagian Nang? Ya bagian penerimaan mahasiswanya gitu. Itu kan banyak ini ditulis di sini universitasnya dan mereka ditawarin nih bikin booth di situ misalnya gitu. Atau kalau nggak bikin booth secara offline ya bikin boothnya secara online gitu. Ya betul. Jadi kan alumni kita itu pada sekolah di setiap universitas masing-masing itu kan ada toh. Iya itu pasti bisa tapi kan ditugaskan. mereka kan sebagai mahasiswa, bukan aku yakin tetap nggak akan ada bagian sendiri untuk yang penerimaan mahasiswa gitu. Iya, pasti. Maksudnya bebannya si Hamdani, Dani sama siapa ini Habib ini biar nggak berat. Jadi yang kuliah di situ tuh dikasih penugasan aja, ngubungin tadi kayak ya bisa kayak gitu tadi. Itu kan teknisnya. Tapi maksudku bukan si mahasiswanya itu yang nanti misalkan buka booth gitu enggak gitu. Tapi benar-benar universitasnya langsung gitu. Dan itu tentu harus ada support juga dari SMA 1 toh. Kan yang tempatnya di SMA 1-nya, di SMA 1 toh ini. Iya. Itu ya pengalamanku ya. Kalau yang Taiwan itu beasiswanya kantornya di Artagraha ya. Nanti di searching aja. Jadi itu resmi dari kedutaan Taiwan. Karena temennya anakku waktu itu dapat. Tapi ada syarat-syaratnya. Misalnya dia harus belajar bahasa Taiwan dan sebagainya. Nah itu yang kalian harus tahu jauh-jauh hari. Jadi aku kurang setuju kalau tadi hanya kelas berapa 12 yang tertarik. Enggak sebenarnya. Sebetulnya justru ini harus dimulai dari SMA kelas 1 supaya dia tahu kalau yang diincar universitas ya, karena yang Taiwan itu salah satu kegagalan anakku karena dia enggak kursus bahasa Taiwan gitu. Nah, yang kursus temennya padahal nilainya rankingnya lebih bawah masuk karena dia bisa ngerti waktu interview ada di Artagraha itu beneran dapat itu. Nah, hal-hal kayak gitu yang maksudnya Prof Yuda itu yang harus ditelusuri. Gitu. Dites saja beberapa kedutaan dites. Kalau Jepang itu Monbusho. Karena aku dulu juga dapat dari Monbusho itu, cuman aku pilih stan. Soalnya bapakku pegawai negeri, wedi oleh gawean gitu. Ada itu di Tamrin itu Monbusho itu aku waktu itu datang juga. Datang di resepsionis diterima, tak isi
ujian tes masuk diterima. Nah, hal-hal kayak gitu memang harus dimulai dibagi timnya. Gitu. Tadi pertanyaanku tadi, ini sebetulnya hanya khusus SMA siji saja atau terbuka untuk khalayak umum sebenarnya? Nah, baik. Kalau acaranya ini itu sebenarnya cuman untuk pesertanya itu untuk warga SMA Negeri 1 saja, Pak. Nah, tapi kalau semisal kayak pembuatan stand, kan nanti ada sih stand-stand universitas. Nah, itu kalau misal nih dari ITB kan cuman alumni ada, misal alumni ada cuman 1 atau 2 orang. Nah, terus ternyata ada di SMA, misalkan katakanlah SMA 2 tuh juga ada alumni 1-2 orang. Nah, itu boleh diajak untuk membangun stand dan juga mengedukasi mempromosikan kampusnya itu di stand masing-masing kayak gitu. Seperti itu. Kalau yang datang hanya yang boleh datang peserta SMA-nya hanya SMA siji atau SMA lain boleh? Kalau yang datang cuman SMA 1 saja sama dengan alumni-alumninya. Alumni. Kemarin katanya Pak Sunyoto dan teman-teman kalau di hari Sabtu pengennya datang ke sana sekalian pulang kampung kayak gitu sih. Oh, enggak, maksudku kelas telu SMA itu loh. Apa boleh dari SMA 2 ikut datang, SMA 3 datang, STM datang atau hanya SMA 1 saja? Hanya SMA 1 saja, Pak. Hanya SMA 1. Oh. Karena apa? Pertanyaanku ini, aku pernah ngikutin beberapa kali ya gara-gara anakku tuh dulu cari sekolah itu di Kanisius. Jadi Kanisius itu di SMA di Jakarta sini yang di Menteng itu mereka open untuk publik. Tapi justru Kanisius itu menjadi nama besar kampus fair karena dia open to the public. Jadi masuk tiap-tiap kelas. Tadi yang dibilang Prof Yuda itu benar. Jadi misalnya penanggung jawab ITB gitu atau Unpad itu kita hubungin Prof Anang ini. Nah, dia dalam satu kelas itu ya dia bootnya di dalam situ gitu. Nah, itu macam-macam informasinya dari brosur-brosur, dari alumninya yang sudah bekerja di Unpadnya dan segala macam lah ya sebisanya itu. Masing-masing memang tergantung dari networking sejauh apa penetrasi ke dalam universitas itu gitu. Misalnya ada fakultas kedokteran, aku ingat dari mana. Dia itu bikin satu kelas sendiri, dia memang khusus kedokteran. Karena memang dia kuatnya di kedokteran, mungkin alumni di Kanisius itu di kedokteran universitas mana itu mungkin memang lengkap gitu loh. Nah, itu mereka buka. Nah, itu juga membuka kemungkinan gitu. Jadi event ini harus disesuaikan dengan resources seperti pesan Prof Anang tadi. Resourcesnya seperti apa gitu. Kalau misalnya stand misalnya, itu jelas kuat banyak itu. Nah, itu bisa macam-macam jurusan apa aja. Nah, itu bisa juga mereka akan kuat di bidang tertentu ya kasih misalnya bootnya itu satu kelas masuk satu kelas gitu. Itu yang pernah aku ikutin sih ya. Ada juga lembaga kayak apa ya, foundation gitu. Jadi foundation waktu itu apa ya, Ford Foundation yang kayak dulu-dulu itu juga ngasih beasiswa. Oke, makasih. Oke. Baik, nanti mungkin akan kita tampung dulu Pak, kayak saran dan masukannya itu nanti kayak gimana, dan juga nanti kan kita juga harus merapatkan dulu kembalinya. Apakah itu harus dibutuhkan dan juga harus didatangkan. Kalau semisal benar-benar tidak bisa didatangkan, nanti juga kita menggantikan dengan apa yang bisa digantikan yang selayaknya gitu. Nah, terus untuk pertanyaan saya Pak yang tadi, kalau semisal alumni berkarir itu kita datangkan secara virtual, secara online, tapi saya juga belum kebayang itu nanti kayak gimana. Cuman bayangan saya dari serangkaian acara kampus fair itu nggak dimulai hari tanggal 19 hingga pagi sampai siang, menjelang siang itu aja. Melainkan bisa dimulai sejak katakanlah hari Senin. Nah, hari Senin itu kita mengundang para peserta seluruh SMA Negeri 1 Ponorogo, dan mungkin juga bisa dibuka untuk umum
terkait dengan apa itu, bisa dimasukkan dengan alumni berkarir, terus ada juga beasiswa yang ditawarkan kayak gitu. Nah, mungkin terus waktu pelaksanaannya itu di malam hari. Mungkin kalau dari tanggapan Bapak dan Ibu-ibu alumni senior kayak gimana? Ya itu yang aku maksudkan tadi. Jadi dibikin serangkaian acara gitu. Kulminasinya di offline hari Kamis. Tapi kalau di hari sebelumnya, saya nggak ngerti kalau hari kerja apakah rekan-rekan bisa atau enggak. Itu bisa collab dengan Mas Tekno, programnya yang alumni mengajar itu sebetulnya. Itu bisa di-collab itu. Pilih aja, nggak mungkin banyak juga kan. Mungkin maksimum itu mungkin 5 aja pembicara gitu. Nggak mungkin banyak-banyak. Nah, itu sharing di situ. Nah, itu akan gaungnya akan lebih besar, lebih bagus. Ya, jadi ada dua menu lah ya ini ya. Kalau beasiswa ya nggak cocok lah itu. Yang itu kan presentasi kayak gini Zoom ini untuk alumni-alumni kita yang sudah sukses. Prof Yuda itu bisa misalnya menceritakan. Jadi ini sharing session bukan presentasi ya. Kalau orang bilang webinar pada lari semuanya. Kalau sharing session kan ngobrol. Nah itu bisa Prof Yuda itu menceritakan perjalanan sejarahnya bagaimana kok bisa mencapai jenjang setinggi itu gitu dan bagaimana BRIN misalnya itu seperti apa. Nah itu bagus sharing session jadi judulnya gitu, bukan presentasi yang formal. Terus banyaklah teman-teman lain yang dianggap sukses atau dicari yang gagal terus sukses gitu. Atau terus yang sukses terus gagal itu juga penting gitu. Jadi belajar soalnya aku dikritik di acara lain kok yang ditampilkan katanya yang sukses saja. Nah, yang nggak sukses kapan loh? Ya kita mau aja tapi mau nggak ditampilin yang nggak sukses itu gitu. Nah, misalnya contoh kayak gitu. Terus juga yang menjadi entrepreneur juga perlu gitu. Walaupun sekolah ini kalau Prof Yuda jelas profesional ya dia ya. Contoh yang ada juga teman-teman yang angkatan berapa ya Gus Arso ya 10 ya siapa ya Bakhtiar Arif ya. Nah itu sukses kan. Mas Bakhtiar itu sukses. Bagaimana dia bisa mempunyai usaha sendiri, mempunyai bisa omset yang miliaran, mendapatkan proyek-proyek dari luar negeri. Nah itu juga perlu untuk memotivasi. Nah itu bisa untuk format Zoom kayak gini bisa, gitu ya usulanku. Monggo Gus Arso kalau ada usulan. Gus Mario saya. Nah itu udah adzan ini. Gimana ini Gus Nyoto? Rekan-rekan dan partisipan semuanya, adik-adik, saya kira obrolannya udah banyak ya. Nanti yang terutama dari saran-saran Gus Marius, Bu Yuda, kemudian Mas Dr. Anang tadi kiranya udah dicatat Mas Hamdani, bisa dibacakan sedikit aja kira-kira kesimpulannya pada siang hari ini. Nanti setelah ini kita kasih kesempatan lagi kepada Gus Marius. Silakan Mas Hamdani. Oke, bisa didengar Bapak untuk kesimpulan? Ya jelas. Oke, untuk kesimpulan pada rapat kali ini bisa dipresentasikan tadi seperti saya sudah mempresentasikan. Jadi untuk mungkin bisa kita tambahi juga nanti acara pada hari H tentang beasiswa mungkin, kemudian penambahan untuk kota umum, terus mengundang alumni STA entrepreneur untuk dilakukannya Zoom seperti itu. Kemudian ada tambahan juga jadwal ya. Mengenai jadwal kita untuk membuat perubahan yang asalnya dari hari Sabtu hari Kamis seperti itu. Kemudian Mas Yusuf ada tambahan lagi nggak? Ya mungkin membacakan saran-saran dari Bapak Ibu tadi. Yang pertama dari Pak Marius
kampus fair itu dicampur ketika masa orientasi atau didukung dengan program sekolah, sehingga bisa memotivasi siswa-siswa dalam mengambil jurusan. Nanti kemudian kita lebih menggaungkan di media sosial terkait dengan kampus fair, kemudian juga membranding kampus fair, kemudian acara dari kampus fair dibuat serangkaian sebelum hari H, kemudian setelah hari H, kemudian dari Prof. Yuda itu topiknya lebih dijelaskan, lebih dikerucutkan, kemudian kampus fair itu di-mix dengan pengenalan scholarship. Kemudian selain memotivasi, juga sebaiknya para alumni itu diundang dalam bidang-bidang beasiswa. Lalu saran dari Prof. Yuda tadi untuk kita datang ke Kemendikbud atau LPDP bagian Human Relation atau CS, menanyakan terkait beasiswa-beasiswa, lalu menawarkan kepada univ-univ terkait yang di bagian administrasi atau PMB. Jadi nanti dari perwakilan beberapa universitas yang akan tampil di kampus fair nanti diberi penugasan gitu. Ya mungkin itu kurang siji kedutaan. Oh, beberapa kedutaan. aja, kedutaannya aja yang jelas kayak Taiwan tuh ngasih yang aku tahu ya. Terus beberapa dites aja, nggak usah semuanya, nggak apa-apa. Baik, terima kasih Mas Yusuf, Mas Dani, dan Mas Amdani. Kiranya masukan-masukan tadi bisa kita rumuskan kembali ya. Kemudian saya mengingatkan pada partisipan, ada sebenarnya di sini itu yang belum kita bahas mengenai anggaran. Anggarannya hanya 8,5 juta gitu. Apakah kira-kira kita mau kontribusi masing-masing atau dari mana itu anggaran yang 5 juta itu selain dari yang iuran 22 sama permintaan dari kas massa yang hanya 2,5 tadi? Gimana Pak? Bisa diulangi? Anggaranmu kan 8,5 kalau mengacu kepada rundown atau rincian acara yang yang belum direvisi lah gitu ya, atas masukan tadi. 2,5 anggarannya diperoleh dari ikas massa, kemudian 5 juta dari angkatan 22 gitu, 2022. Jadi yang lainnya dari mana itu rencananya? Nah, kalau yang lain tuh kami usahakan nanti dari sponsor. Sponsor juga kita mau buat, kan tadi udah disaran-sarankan walaupun 150 iya. 150 200 itu yang penting nanti value-nya, nilai yang didapatkan dari acara ini nanti juga bisa membranding juga. Dan insya Allah mungkin kalau ini udah fix acara tanggal segini, konsepnya udah kayak gini matang, dan pembicara juga udah deal mau ketika nanti diajak secara langsung atau secara daring, nanti kita langsung proses kayak itu pencarian dana sponsor untuk sponsor. Ya. Kayak gitu sih Pak kurang lebih. Baik, kalau dari ikas massa, dari organisasi gedenya saja memang saat ini rekeningnya lagi kosong ya. Nanti tapi masih ada beberapa gitu. Mungkin kalau nanti kita mintakan kepada ini anggota-anggota ikas massa yang senior ini, saya kira yang hadir di sini kiranya cocok lah itu untuk memberikan kontribusi untuk menutup yang 8,5 atau 2,5 tadi. Kemudian kalau saya pribadi nanti akan bantu apa tuh? Doa. Bukan, door prize-nya itu. Door prize-nya itu nanti mungkin kaos, nanti tolong Mas Dani dan lain-lain
bikinkan itu ya, bikinkan desain kaos itu ya barangkali dikit aja tapi enggak. Mungkin nanti kita juga ada merchandise gitu Pak, merchandise dari acara ini. Mungkin nanti kalau misal Pak Sunyoto ingin menyumbangkan apa itu kayak sebuah door prize, nah nanti kita ambilkan dari merchandise yang ada. Nah nanti itu dibagikan kayak di sesi talk show aja sih Pak, tepatnya. Jadi ada sesi tanya jawab, yang berani jawab, yang berani bertanya, silahkan maju, ntar dapat door prize kayak gini. Soalnya kalau nggak dipancing kayak gitu, agaknya susah sih. Ini tadi juga kalau saya nggak pancing itu susah juga, pura-pura nggak denger yang lain. Aku sate ayam Ponorogo di Surabaya mau ngasih door prize. Tapi aku bicara dulu ya, uang atau makan di Surabaya gratis mungkin 5 orang, apa maksudnya 5 sesi gitu. Gitu. Nanti aku bicara dengan tim. Just itu. Mas Nyoto. G. Mas Nyoto. G Mas Arso. Event itu perlu branding nggak? Di follow up di media gitu nggak? Perlu sangat. Kalau perlu saya siap bantu di media saya free, tapi bahan nanti yang nyediain dari panitia. Jadi saya nanti kalau memang nggak bisa nulis ini saya dikirimi format mentahnya saja, nanti saya rubah jadi yang memang bisa di media. Jadi tulisan Word gitu ya, berapa lembar gitu ya? Foto pendukung, terus apa namanya nanti bisa dikirim ke WA saya. Jadi mulai dari pernik-pernik, mulai dari awal event tersebut nanti sampai acara event tersebut. Jadi bertahap itu ya, Iya, bisa. Munculnya tidak pada hari yang satu hari lah gitu ya. Ya, mungkin dari panitia ada si humasnya atau gimana yang kemudian promote yang ini, saya free dan itu tidak. Sebenarnya saya juga kepengen di sekolah kita itu semua event saya bisa mengcover, tapi karena tenaga saya yang nggak nyampe. Oke, siap. Ini bagus ini. Ini ada wadah yang bisa free disiapkan untuk sama kita. Semua baik alumni maupun di ininya. Ya. Oke, Mas Marius. Keren ini, Mas Arso. Sip, Jos. Matur suwun. Ya. Baik, dengan demikian bisa kami sampaikan kepada Mas Marius kesempatannya, monggo. Oke, Mas Nyoto dan teman-teman semuanya, saya perlu waktu 5 menit ya. Ini obrolan 12 orang aja sepertinya sudah ada bedanya kan dengan 2 jam yang lalu kita nggak ngobrol. Nah itulah, bagaimana kalau 100 orang, bayangkan. Bagaimana kalau ketua OSIS-nya ikut, bagaimana kalau kepala sekolahnya juga ikut. Saya rasa energinya akan besar, tapi nggak apa-apa lah. Tak tambahin. Ini tadi ketua OSIS yang baru itu juga saya kasih linknya. Inggih Bapak, tapi kok ira mlebu-mlebu kira-kira ya saya wedi kira-kira. Ya, wedine tak seneni, makanya aku wani galak-galak juga gitu. Arep gawe sukses wong malah wedi wonge. Tapi sebetulnya OSIS itu gini ya, dalam organisasi itu kalau nggak bisa kan ada wakilnya, kalau nggak ada sesinya gitu. Jadi supaya bisa memahami, dengan ikut begini kan kita jadi tahu environment-nya seperti apa. Jadi ini juga perlu juga, mungkin nanti suatu saat ada topik OSIS perlu kita angkat, Mas Nyoto. Jadi OSIS kita itu punya kegiatan apa saja. Bagaimana alumni bisa chip in kalau kita nggak kenal. Nah itu kan. Ini Mas Agung sudah masuk dari rumah sakit nih. 5 menit ya Mas Nyoto biar cepat karena mau pada tawaf di mall nih nanti setelah duhur ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya izin. Saya mau ngasih kado atau ngasih apresiasi ke pembicara siang ini ya. Jadi kita ini bentar ya, sharing session ini. Oke. Nah, jadi kado kita ini bukan berupa uang tapi berupa terawangan ya. Nah,
Saya nggak ngerti kenapa Hamdani ini nggak ditulis Muhammad ya, karena namanya Muhammad Al-Hamdani. Mungkin Mas Agung lagi ini. Ini di belakang ini ada orang yang nggak kelihatan, yang ada timnya, namanya Agung Udiono ini. Saya nggak ngerti kok kehilangan nama Muhammad dan gelarnya hanya Gus Doktor Anang aja yang dikasih gelar. Nah, Mas Nyoto bisa tersinggung ini gelarnya. Saya nggak tahu ini Mas Nyoto gelarnya apa ini, karena beliau ini nuanganin semuanya. Jadi presidium iya, pawitan di Rogo iya. Jadi saya nggak ngerti dulu sekolahnya seperti apa. Nah, setelah saya terawang seperti ini body graph. Jadi body graph ini produk dari human design yang dipakai tools untuk menerawang seseorang. Ini bisa juga untuk menerawang pacar, bisa juga apakah cocok atau enggak, teman dalam satu tim. Tapi ini sebagai lucu-lucuan ya. Ini sebagai masih pseudoscience. Jadi adanya seperti tidak ada seperti ada. Nah, kalau kita lihat Dani itu tipenya proyektor. Ini langsung aja ya karena 5 menit sesinya. Hamdani ini proyektor juga. Nah, Habibie ini generator. Nah, bagaimana mereka berinteraksi? Ini teori tapi ya ini ya. Di dalam satu tim ya. Ini kita ambil sampel ya. 3 orang dalam satu tim. Bagaimana Dani berperan sebagai apa, Hamdani sebagai apa, Habibie sebagai apa. Kita lihat ya. Nah, ini teorinya. Jadi manusia itu dibagi menjadi 9 kekuatan. Head itu kepala, abstrak. Nah, yang berwarna, yang warna-warna ini ada hijau, coklat, kuning, itu aktif. Aktif itu artinya apa? Energi dari dalam tubuhmu ini dari dalam kuat. Nah, yang putih itu bukan tidak kuat, tapi kita menamakan reseptif. Reseptif itu bisa menerima atau dipengaruhi oleh lingkungan yang di luar diri kalian. Nah, ini bukan baik buruk, tapi pengenalan. Bahkan Obama itu cuma 2 yang nyala, tapi sukses. Karena dia mengenali. Michael Jackson itu justru tidak nyala semuanya, putih. Makanya kan dia ada problem di kepribadian gitu. Nah, lagu-lagunya misalnya Leave Me Alone kayak begitu itu mencerminkan dia sebenarnya. Nah, ini adalah kombinasi everyone is unique. Setiap diri manusia itu beda-beda. Ini satu-satu ini ya, Habibie ya. Ini Dani sama Hamdani. Ini tipenya proyektor. Tipe proyektor itu adalah non-energy type. Nah, non-energy type itu apa? Ini yang membedakan. Jadi ini wajik, jadah, onde-onde. Onde-ondemu ki ora nyala le. Gitu. Onde-onde ki apa? Sakral. Sakral ini nah neng kene iki enek tulisannya ya, prime motor. Jadi orang hidup itu yang utama sakralnya ini. Ya, life force, reproduction, sexuality, fertility, ability for work, ovaries, testis. Jadi ini adalah pusat kehidupan seseorang atau energi atau apa namanya generator. Nah, di sini. Itu. Nah, kowe iki ora nyala. Dani sama Hamdani. Nah, apakah ini jelek? Bukan. Ini bukan baik buruk. Obama itu tipenya proyektor. Artinya apa? Kamu lebih banyak sebetulnya sebagai konseptor. Jadi Dani Permana, karo Al-Hamdani ini, perhatikan, lebih banyak nyala yang bagian atas. Atas ini yang abstrak. Head, ajna, throat, G-self, ego power, emotional solar plexus, sakral, root, sama spleen atau intuisi. Jadi kamu lebih dalam satu organisasi, kowe kuwi cocoknya adalah membuat konsep. Itu. Tapi konsep tok itu tidak jalan, perlu eksekutor. Nah, eksekutornya ini Habibie karena apa? Karena tipemu manifesting generator ini MG. Jadi generator itu sebenarnya ada 2, pure generator karo manifesting generator. Nah, tipemu itu MG. Bukan Marius Kumono ya, MG itu manifesting generator. Ditandai oleh apa? Sakralmu nyala. Artinya apa? Kowe kuwi tim lapangan kudune by design. Jadi secara human design, susunan tubuhmu, kelistrikan di dalam tubuhmu, kowe kuwi pasukan lapangan sing eksekusi, sing gawe konsep Dani karo Hamdani. Iki anu ya secara teori ya ini ya. Nah, kowe sing eksekutor di lapangan. Nah, iki ya tadi ya. Tipe proyektor itu 20%, manifesting generator 33%. Nah, beberapa buku itu MG dan G itu jadi satu. Jadi mostly 70% manusia itu generatornya nyala, sakralnya nyala. Karena disitulah pusat kehidupan, kenekatan di situ. Gitu. Jadi kengototannya manusia itu 70%. Nah itu dipunyai oleh Habibie. Kudune Habibie itu tipenya
relatively lebih ngotot dibandingkan Dani karo Hamdani. Tapi untuk membuat konsep Habibie kurang. Nah, ini terbukti dari Head sama Atsna. Head itu pusat inspirasi, Atsna itu adalah pusat prosesor. Apa namanya kalau di CNN IBM AS400 pemrosesan atau pembuatan penjabaran dari ide yang abstrak. Nah, kalau Head ini abstrak. Nah, ini perhatikan ini. Ya, yang Dani sama Hamdani itu Atsnanya nyala. Atsna itu ini di antara dua alis. Atsna ini pemrosesan, pembuatan konsep, membuat apa namanya makalah-makalah, proposal-proposal itu relatifly ya Dani sama Hamdani dibandingkan energi di tubuh lainnya itu ini aktif atau define bahasa human design-nya. Nah, kalau yang Habibie ini perhatikan lebih banyak yang bawah ini, root ini adrenalin. Ini adalah pusat kehidupan tadi motivasi tadi. Ini solar plexus itu emosi. Ini spleen itu limpa. Limpa itu bahasa biologisnya, tapi bahasa human design-nya ini adalah intuisi. Ini G-self itu caring. Truth itu bisa menyampaikan. Nah, ini tipenya ya. Kemudian yang MG ya tadi manifesting generator itu 33% ya udah ya intinya kira-kira gitu. Nah, projector itu apa? Projector itu adalah tipe yang bisa melihat point of view dari sisi apa atas. Nah, lihat itu proyektor tuh in focus itu kan bisa melihat ya dari atas. Nah, ini salah satu cirinya di body graph-nya adalah no define sacral center tadi ya nggak nyala. Kemudian truth-nya bisa define bisa enggak. Nah, motor centernya bisa defend dan enggak. Nah, tidak ada yang gabung ya. Jadi ini antara bagian atas dan bagian bawah itu no motor connect ya, tidak gabung, no connected ya. Jadi tipe proyektor itu sebetulnya pemikir gitu ya. Guide-nya di sebelah kanan, advisor, ultimate mentor, keeper of wisdom, magnify the energy and positivity around you. Nah, itu kan in focus magnify. Jadi ide-ide yang di dalam otaknya si Dani itu dimagnify, diperbesar tadi dengan mendapat masukan dari Prof. Yuda, dari Mas Arso, dari Gus Anang tadi. Kamu yang tugasnya magnify, tapi kamu tidak bisa mengeksekusi sendiri. Kamu perlu Habibie untuk mengeksekusi. Itu ya, tipe proyektor ya. Kira-kira begitulah ya ini teorinya. Nah, ini apa namanya penjelasan lah ini kelamaan nanti. Nah, kalau MG itu adalah multi patient. MG itu sakralnya nyala. MG itu bisa mengerjakan pekerjaan lebih dari satu. Gitu. Jadi hybrid, ya superhuman. Nah itu move quicker than generator, but they will course correct more often. Jadi pindah-pindah gitu. Nah kelemahan MG itu pekerjaan nggak selesai karena senangannya pindah-pindah gitu. Jadi pekerjaan belum selesai satu sudah nangani yang satu itu tipe MG, loncat-loncat. Makanya kalau di artis itu Agnes Monica ya gitu. Nah itulah gunanya pengarah. Tadi yang tipe proyektor di atas dua orang tadi sebagai pengarah, nah, yang di bawah sebagai pelaksana. Tapi pelaksana ini harus diawasi. Nah, dalam membuat konsep tadi harus diawasi. Soalnya kalau nggak diawasi, engkau mentok neng kene ditinggal neh, mentok neng kene ditinggal neh. Padahal pekerjaan ya mentok kabeh gitu. Lah kalau ditinggal semuanya, tidak ada apa yang ngawasi, ya nanti bisa tidak jalan. Gitu. Ya tipe MG ya Habibie ya tadi ya. Gitu. Nah, gate and channel otomatis. Gate and channel-nya beda-beda. Cuman ini kelihatannya panjang, Mas Nyoto. Ini tidak usah saya bahas, nanti aja kita bahas gate and channel ini, kita bahas pada saat kita evaluasi. Jadi setelah nanti jadi apa kampus fair, nanti kan kita evaluasi. Nah, seperti apa? Nah, nanti saya bahas gate and channel. Manusia itu terdiri dari 64 gate ini, angka-angka ini gate, dan channel-channel itu yang garis ini, yang hitam itu adalah conscious, yang merah itu unconscious. Nah ini apa? Gate channel dalam human design masing-masing orang ini beda. Misalnya Habibie ada awakening, exploration, transformation, synthesis ini apa? Nah ini nggak usah kita bahas kelamaan, kita bahas next session. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mas Nyoto. Baik, terima kasih Mas Marius. Dengan demikian berakhir juga acara rapat virtual kita. Untuk itu
Ada yang mau mendoakan untuk terakhir? Mas Yusuf Habibie bisa berdoa untuk kita ya, bareng-bareng ya. Halo. Bila tidak, marilah kita berdoa dengan caranya masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Demikian Mas Marius, Mas Dr. Anang, Mas Dhani, Mas Yusuf Habibie, Mas Arso, Mas Alhamdani, Mbak Prof. Yudawati, kemudian Mas Edi Sutikno, Mbak Natasha Marcelina, Mbak Ega, dan Mas Agung Udiono. Terima kasih atas partisipasi dan kehadirannya. Dan rapat virtual kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Natasha karo Ega